28 Mei 2022 akan terjadi perubahan besar dalam sejarah KAI Komuter Jabodetabek. Perubahan pola operasional KRL Komuter Line sebagai bagian dari SO5 atau Switch Over 5 Stasiun Manggarai. Apa aja sih yang bakal terjadi setelah switch over Stasiun Manggarai ini? Kita bahas lengkapnya di Maul Strip kali ini. Jangan lupa subscribe dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Maul di Maul Strip. Ada kabar besar nih. Katanya bakal ada perubahan besar ya di komuter lain Jabodetabek. Switch over 5 Stasiun Manggarai. Jadi apa sih SO5 itu? Apakah ada hubungannya sama SO7 Shalon 7? Tentu tidak. Berusaha komedi kamu ya. Kalau ngomongin switch over sendiri, switch over merupakan pemindahan jalur kereta api atau sistem persinyalan kereta api di mana tidak ada pergerakan kereta api sama sekali di atas jalur tersebut untuk melancarkan switch over. Biasanya switch over sendiri dilakukan pada malam hari, karena pada malam hari itulah biasanya tidak ada jadwal kereta yang melalui jalur. Kosongnya atau tidak adanya lalu lintas kereta api itu bisa kita sebut sebagai window time. Nah, kalau misalnya di jalur padat seperti jalur kereta Jawa atau lebih tepatnya Jabodetabek ini, pastinya window time-nya singkat banget. Untuk mengantisipasi singkatnya window time itu, pastinya bakal dibutuhkan tenaga kerja yang banyak banget biar segera selesai tepat waktu. Itulah yang dinamakan dengan switch over. Untuk SO5 atau Switch Over 5 yang dilaksanakan di Stasiun Manggarai ini bakal berlangsung dari hari Jumat sampai Sabtu 27 sampai 28 Mei 2022. Kalau analisis Maul, yang paling kelihatan bakal berubah adalah di jalur 1 sampai 3 ini karena rancangan rel barunya sudah mulai standby. Lebih lanjut lagi, Switch Over 5 ini merupakan persiapan untuk pengembangan Stasiun Manggarai sebagai stasiun sentral dan lebih-lebih sebagai stasiun tersibuk di Indonesia. Yang menjadi polemik di jagat maya adalah switch over 5 Stasiun Manggarai ini juga berpengaruh pada penyesuaian grafik perjalanan kereta api atau GAPK KRL Komuter Line Jabodetabek, khususnya pada lintas Depok Bogor dan lintas Bekasi Cikarang. Untuk lebih jelasnya, coba kita lihat peta rute KRL Komuter Line Jabodetabek yang lama dan peta rute KRL Komuter Line Jabodetabek yang baru. Untuk menjelaskan perubahan rute KRL Komuter Line Jabodetabek setelah switch over 5 ini, biar lebih gampang, Maul bakal jelasin pakai rute yang lama. Jadi, yang pertama, KRL rute loop line yang warna kuning ini bakal dinonaktifkan. Yang kedua, KRL lintas Depok, Bogor, dan Nambo sepenuhnya akan dilayani oleh jalur yang warna merah ini sebagai Lin Bogor. Yang ketiga, untuk mengganti jalur yang warna kuning tadi alias loop line, jalur yang warna biru ini akan berubah menjadi seperti ini sebagai Lin Lingkar Cikarang. Untuk jalur yang warna hijau ini sebagai Lin Rekas Bitung, yang warna coklat ini sebagai Lin Tangerang, dan yang warna pink ini sebagai Lin Tanjung Priok tidak akan mengalami perubahan. Sudah cukup jelas? Semoga paham ya. Kalau paham, coba kita lihat lagi rute KRL Komuter Line yang baru. Mulai 28 Mei 2022, KRL Lin Bogor akan melayani rute Bogor Jakarta Kota pulang pergi dan Nambo Jakarta Kota pulang pergi. Sementara itu, untuk Lin Cikarang akan mempunyai dua pola operasi. Yang pertama, full rocket alias looping alias lingkar Cikarang, di mana KRL-nya akan memiliki rute dari Cikarang atau Bekasi, Jatinegara, Manggarai, Tanah Abang, Duri, Kampung Bandan, Pasar Senen, Jatinegara, dan kembali ke Bekasi atau Cikarang. Rute lainnya yaitu dari Cikarang atau Bekasi, Jatinegara, Pasar Senen, Kampung Bandan, Duri, Tanah Abang, Manggarai, Jatinegara, dan kembali ke Bekasi atau Cikarang. Yang pola rutenya berlawanan arah jarum jam. Dinamakan full rocket mungkin karena pola rutenya itu mirip seperti raket. Pola operasi kedua yaitu half rocket
di mana rutenya itu adalah dari Cikarang atau Bekasi, Jatinegara, Manggarai, Tanah Abang, Duri, sampai ke Angke atau Kampung Bandan pulang pergi. Perubahan pada switch over 5 stasiun Manggarai ini nggak cuma rutenya aja, tapi juga jalur keretanya. Lin Bogor akan dilayani di jalur 10 dan 11 untuk arah Jakarta Kota, serta jalur 12 dan 13 untuk arah Bogor. Lalu untuk Lin Cikarang akan dilayani di jalur 6 untuk arah Angke, Kampung Bandan, dan jalur 7 untuk arah Jatinegara, Bekasi, Cikarang. Jalur 8 dan 9 untuk kereta api bandara. Untuk jalur 1 dan 2 hanya akan digunakan untuk lalu lintas kereta api jarak jauh, dan jalur 3 akan dinonaktifkan dalam rangka pembangunan stasiun sentral Manggarai. Sejauh ini, apakah sudah siap dengan perubahan yang bakal terjadi di KRL komuter lain Jabodetabek? Karena nggak cuma sampai situ. Perubahan rute KRL komuter lain Jabodetabek juga akan berpengaruh pada perubahan arus pergerakan penumpang komuter lain. Yang pertama, kalau biasanya penumpang KRL komuter lain dari arah Bogor yang biasanya bisa naik kereta langsung ke arah Sudirman, Karet, Tanah Abang, Duri, Angke, Kampung Bandan, setelah SO5 akan harus transit dulu di stasiun Manggarai, berpindah dari Lin Bogor di jalur layang stasiun Manggarai ke Lin Cikarang di jalur bawah stasiun Manggarai. Begitu pula dengan yang kedua, kalau biasanya penumpang dari stasiun Cikarang atau Bekasi bisa langsung naik komuter lain ke arah Jakarta Kota, setelah SO5, penumpang yang mau ke Jakarta Kota harus transit dulu dari Lin Cikarang di jalur bawah stasiun Manggarai ke Lin Bogor di jalur atas stasiun Manggarai. Di sisi lain ada yang diuntungkan nih. Yang ketiga, kalau biasanya penumpang dari arah Bekasi atau Cikarang yang biasanya harus transit dulu kalau mau ke Sudirman, Karet, Tanah Abang, Duri, Angke, setelah SO5 ini nggak perlu transit lagi deh, tinggal duduk atau diri santai aja di dalam kereta. Hahaha. Tapi di masa-masa awal pengoperasian pola rute baru KRL komuter lain harus siap-siap dengan gejolak arus penumpang yang transit di stasiun Manggarai. So pasti dong, namanya juga adaptasi. Gak mungkin semua penumpang akan mengerti di hari pertama pengoperasian rute baru. Jangankan hari pertama, seminggu pertama pun atau bahkan sebelum pertama, pasti bakal banyak penumpang yang bingung dan harus beradaptasi dengan pola rute yang baru. Ya, itulah kenapa mau bikin video ini. Semoga bisa menginformasikan, menjelaskan, dan mencerahkan pemahaman kita semua ya tentang rute baru KRL komuter lain setelah switch over 5 stasiun sentral Manggarai. Nah, ada juga nih informasi tambahan, yaitu perubahan nomor kereta Lin Bogor dan Cikarang. Ini dia. Ngomong-ngomong tentang pola rute baru, di luar stasiun Manggarai pastinya bakal ada penyesuaian juga. Penumpang KRL komuter lain dari arah Bogor sampai Jakarta Kota yang biasanya didominasi oleh penumpang yang ke arah Jakarta Kota, pastinya ketika dioperasikannya rute baru, penumpang Jakarta Kota harus berbagi tempat dengan penumpang ke arah Sudirman, Karet, Tanah Abang, Duri, Angke, dan baru bakal berpisah di stasiun Manggarai. Tapi nggak cuma sampai situ, di stasiun Manggarai pun bakal gantian masuk segerombolan penumpang yang mau ke Jakarta Kota dari arah Bekasi atau Cikarang. Yang kerennya adalah dari Cikarang atau Bekasi, kita bisa naik KRL komuter lain full trip yang ujung-ujungnya bakal balik lagi ke Bekasi atau Cikarang. Informasi lainnya, untuk mendukung dan menyambut pola operasi dan rute KRL komuter lain, akan ada beberapa penyesuaian juga nih. Pertama, batas kecepatan operasi KRL komuter lain yang sebelumnya maksimal hanya sampai 70 km per jam bakal ditingkatkan hingga 95 km per jam. Wow, kenceng banget tuh. Yang kedua, dari KAI Komuter sendiri bakal memastikan prasarana pendukung arus penumpang KRL komuter lain berfungsi dengan baik. Misalnya lift, eskalator, dan lain-lain. Apalagi yang di stasiun Manggarai itu. Yang ketiga, penutupan perlintasan sebidang di jalur KRL komuter lain. Yang keempat, dan yang paling pasti, sarana kereta KRL komuter lain yang bakal dijamin kelayakan dan kenyamanan operasinya. Dan masih banyak lagi dong. Semua informasi ini didapatkan dari media sosial, komuter lain, Ditjen Perkeretaapian, Jalur 5, dan portal berita detik.com, serta dari analisis mau sendiri. Stasiun Sentral Manggarai, stasiun yang memiliki 13 jalur kereta dan masih bakal bertambah lagi.
Meskipun sekarang secara angka jumlahnya ada 13, tapi ada 2 jalur yang sedang tidak aktif, yaitu jalur 4 dan jalur 5 karena sekarang masih ada pembangunan. Dan jalur 3 katanya mau dibongkar juga kan? Emang sih, stasiun ini udah kelihatan banget ancang-ancangnya sebagai stasiun sentral. Mulai dari bentuk fisiknya yang sekarang udah kelihatan megahnya, aktivitas dan layanan kereta api yang begitu banyak, mulai dari KRL komuter lain, kereta api bandara, sampai kereta api jarak jauh yang melintas langsung. Dan rencananya Manggarai ini bakal menjadi stasiun akhir untuk perjalanan kereta api jarak jauh. Serta yang pasti penumpang KRL komuter lain yang setiap harinya berlalu lalang di stasiun ini, baik yang di dalam kereta ataupun yang transit ke sana kemari. Apapun yang terjadi, perubahan besar yang ada di KRL komuter lain, khususnya di stasiun Manggarai ini, pastinya ditujukan untuk kebaikan seluruh penggunanya. Dan pastinya akan ada banyak dampak yang bisa dirasakan, baik sekarang ataupun di masa yang akan datang. Ini bukan promo, ini bukan kampanye, tapi ini ajakan dari Maul. Yuk sama-sama kita dukung, rawat, kawal, dan doakan untuk kelancaran switch over 5 dan pembangunan serta pengembangan stasiun sentral Manggarai, serta seluruh sarana dan prasarana KRL komuter lain dan moda transportasi publik di Indonesia. Kasih tahu di kolom komentar apa harapanmu untuk pembangunan stasiun sentral Manggarai ini dan apalagi yang bisa Maul bahas di video selanjutnya. Jangan lupa juga ya untuk tonton video Maul yang lainnya. Kalau suka videonya silahkan di like dan jangan lupa juga untuk komen, share, dan subscribe. Ketemu lagi sama Maul di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.